Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Edu and Auto. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu membuat soal penilaian akhir tahun menggunakan aplikasi Google Form. Untuk bisa membuat soal online menggunakan aplikasi Google Form, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan soalnya terlebih dahulu, ditulis, diketik ya, supaya cepat. Itu nanti dalam pengerjaannya silahkan diketik di Microsoft Word. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya adalah Snipping Tool. Itu fungsi Snipping Tool adalah nanti digunakan untuk memotong-motong gambar yang akan dimasukkan di dalam Google Form tadi. Kemudian yang ketiga, tentu Bapak Ibu sekarang pasti sudah memiliki akun Google, karena hampir sebagian besar memiliki smartphone berbasis Android, pasti memiliki akun Google Form. Nah, akun Google Form inilah yang nanti akan dipakai untuk memasuki Drive, aplikasi Drive yang disediakan oleh pihak Google. Oke, yang pertama kita klik dulu Google Chrome atau browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Bisa menggunakan Opera ataupun menggunakan Firefox. Ya, nah, ini di sini saya memakai Google Chrome. Ya, oke, kita menunggu. Oke, setelah itu kita ketikkan Google ya. Oke ya. Ya, oke, pastikan di bagian sebelah kanan sini ada tulisan Gmail, kemudian ada gambar, ada kotak-kotak, kemudian di sini ada foto, ya, ataupun nanti ada berbentuk ikon huruf. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam akunnya masing-masing. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam akun saya, ya, ini buktinya ada tulisan akun Google, ya, Edu Auto Channel. Di situ ada alamat email agussambang05@gmail.com. Kemudian kita klik di sini, ya, maka akan muncul Google Drive. Nah, di sini kita klik Drive. Ya, kita memasuki tampilan Google Drive. Nah, di sini Google Drive adalah fasilitas penyimpanan online yang disediakan oleh pihak Google. Ya, sambil menunggu. Kemudian di dalam Google, di sini ada tanda plus di sebelah kiri atas, ya. Tanda plus ini dipakai nanti kita untuk memilih bahwa kita akan memakai fasilitas Google Formulir. Ini diklik. Ya. Ini internetnya cukup lama sekali. Ya. Kemudian di sini klik lainnya, kemudian klik Google Formulir. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki halaman Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan daripada Google Formulir. Oke, pertama, ya, kita tulis dulu, ya, jenis ujian yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, karena kita akan menghadapi penilaian akhir tahun, kita tulis di sini, ya, penilaian akhir tahun mata pelajaran
fisika. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita buka soal kita. Nah, di sini kita sudah punya soal ya. Dalam hal ini adalah soal fisika. Nah, di sini saya akan memasukkan petunjuk umum. Nah, ini fungsi daripada snapping tool adalah memudahkan kita nanti untuk bisa memasukkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang ada di sini. Ya. Oke, kita copy ini. Ya. Nah. Petunjuk umumnya. Oke. Copy, kemudian kita masukkan di dalam Google di dalam Google formulirnya. Nah, di deskripsi kita klik ya, kemudian kita klik paste. Nah, di situ penilaian akhir tahun mata pelajaran fisika. Nah, nanti kita tambahkan di sini petunjuk pengerjaan. Ya, misal oke. Ya, petunjuk umum. Ya. Oke, petunjuk umum. Nah, kegiatan penilaian akhir tahun mata pelajaran fisika tahun 2020. Ya, oke. Selanjutnya kita menghendaki ya bahwa nanti siapa saja yang akan mengerjakan soal-soal kita, maka kita harus tahu yang pertama, harus tahu nama. Ya, maka ketika di sini nama peserta, nama peserta penilaian. Nah, nama peserta. Kemudian pilihlah di sini, klik ya, karena nama peserta itu biasanya nama dalam bentuk kata ya. Maka kita klik saja di sini adalah kita butuhkan jawaban singkat. Nah, ini wajib diisi oleh seluruh siswa. Selanjutnya yang kedua, setelah nama peserta, kita pasti menghendaki dia berasal dari kelas berapa. Tulis ini kelas. Nah, begitu. Kelas. Nah, untuk kelas, kita misal saya mengajar di 4 kelas, di kelas IPA. Maka pada bagian sini kita klik ya, drop down, pilihlah drop down. Sehingga nanti memudahkan siswa untuk mengerjakan soalnya. Maka kita masukkan gini 12, misal 12 kelas 10 IPA 1. Tambahkan opsi yang kedua 10 IPA 2, kemudian 10 IPA 3, terus 10 IPA 4. Nah, ini juga wajib diisi. Setelah kelas, kemudian kita menghendaki nomor peserta, misal nomor peserta penilaian ya, oke. Maka ini kita butuh penilaian, maka di sini kita butuh jawaban singkat, nomor peserta penilaian. Selanjutnya nomor peserta ujian menggunakan jawaban singkat ya. Selanjutnya adalah token. Fungsi daripada token adalah fungsi daripada token itu adalah supaya peserta didik dalam mengerjakan soalnya itu sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, di sini untuk token kita klik bagian sebelah bawah ya.
Nah, pastikan di sini tertulis validasi respon, ya. Kemudian di sini kita tulis teks. Nah, teks, kemudian kita tulis tokennya, misal ABCD 007, ya. Oke, ini data yang kita kehendaki dari peserta didik, yaitu nama peserta, kelas, nomor peserta penilaian, dan tokennya. Selanjutnya, ini wajib diisi. Jangan lupa ini digeser ke arah kanan. Kita cek siapa semuanya sudah digeser. Oh, ini belum. Geser ke arah kanan, ya. Kemudian wajib diisi. Nah, kemudian nama peserta juga sudah wajib diisi. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara memasukkan soal-soal tadi, ya, ke dalam Google Formulir. Oke, selanjutnya kita akan membuat soal. Oke, di sini ada tanda plus, ya. Kita pilih 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya kita membuat soal-soal pada Google Formulir. Ya, kita klik pada bagian sini, nanti akan muncul bagian 2 daripada 2. Oke, kita mulai membuat soal. Klik tanda plus. Ya. Oke. Soal yang pertama, kita buka soal yang ada di Microsoft Word. Ini soal yang pertama. Kita akan memberikan soal kepada siswa tentang misal micrometer screw. Ini copy, kemudian masukkan ke soal sini, paste. Ini kita hapus. Begini, ya. Kemudian tipenya pilihan ganda, ya, sudah betul. Kemudian berdasarkan aturan angka penting ini kita juga copy lagi. Copy, kemudian kita pastekan ke Google. Sini paste. Kemudian kita edit untuk pertanyaannya. Hasil penggunaan panjang dan lebar sebuah plat kecil dengan menggunakan skrup diperlihatkan seperti pada gambar. Titik. Berdasarkan aturan angka penting, luas plat tersebut adalah titik-titik. Kemudian ini fungsi daripada snipping tool. Ini snipping toolnya, ya. Kita buka dulu soalnya, ya. Kemudian snipping tool, ya, kita klik new. Ini kemudian gambar ini yang akan kita masukkan. Di sini sudah muncul, kemudian kita simpan, save as. Oke. Ya, tunggu dulu sebentar. Masuk. Kemudian kita beri nama, ya. Misal kita masukkan di dokumen, ya. Dokumen, kita klik, misal kita buat folder supaya kita tidak kebingungan ketika mencari posisi gambar tadi, ya. Misal new folder, ya, gambar PAT. Misal klik gambar PAT. Kemudian open. Kemudian kita beri nama micrometer screw. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan mengcrop gambar tadi sudah, ya. Kemudian kita masukkan kepada folder yang telah dibuat tadi. Judul file micrometer screw,
saya masukkan di dalam gambar PAT. Save. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian ini kita tutup ya. Kita buka Google Form-nya. Klik. Nah, kemudian kita pilih di sini ada gambar kotak gitu ya, untuk memasukkan soal atau gambar yang berbentuk soal. Di sini ada sisipkan gambar. Nah, oke. Kemudian kita klik cari. Ya, oke. Kita ulangi. Nah, dari sini ya, kita ulangi lagi. Jadi di sini kita klik gambar sini, kemudian klik cari. Ya, agak menunggu ini. Kemudian kita tadi kita simpan gambar di dokumen ya. Kemudian kita tadi simpan pada gambar PAT. Oke, di sini ada gambar micrometer screw, kita klik open. Oke, ya gambar sudah masuk ya. Gambar sudah masuk, kemudian kita pilih optionnya. Option. Nah, untuk memudahkan A, B, dan C-nya ini kita hapus saja pada saat pembuatan soal menggunakan Google Form. Nah, karena apa? Karena nanti pilihan-pilihan ganda ini akan diacak. Kemudian copy ya. Kemudian masukkan ke Google Form. Klik paste. Ya, oke. Sudah. Ini adalah wajib untuk diisi. Ya. Acak urutan opsinya nanti. Oke, sudah. Kemudian kita cek lagi hasil pengukuran panjang P dan lebar L sebuah plat kecil dengan menggunakan mikrometer group di bidang gambar. Berdasarkan aturan angka penting, luas plat tersebut adalah titik-titik, ini gambarnya dan ini adalah opsinya. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Soal kedua, nah di sini nomor 2 ini seperti sama dengan langkah yang pertama. Ini kita copy, kemudian masukkan lagi di sini. Kemudian di sini muncul paste. Ya, kemudian hilangkan nomornya. Ya. Nah, kemudian kita ambil jawabannya. Pilihan option jawaban. Nah, ini 1 2 3. Nah, kemudian kita copy, masukkan lagi option. Sini paste. Oke, wajib untuk diisi. Ya, ini contoh sederhana 2 soal bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Oke, kita sudah membuat 2 soal ya. Kemudian pada bagian tanpa judul ini kemudian kita kasih perintah kepada siswa berupa pilihlah jawaban yang benar. Ya. Itu perintah kepada soal yang kita berikan. Di sini saya akan membuat 2 soal saja ya. Oke.
karena ini adalah sebagai latihan dasar. Nah, silakan Bapak Ibu kembangkan lebih lanjut ke nomor-nomor berikutnya. Jadi kalau ingin menambah nomor, tinggal klik tanda plus saja. Begitu. Oke, selanjutnya kita membuat setelan pada soal ini. Ya, klik gambar di sini setelan, ya. Di sini umum. Nah, supaya anak itu hanya mengerjakan satu kali, tidak berulang kali mengerjakan, ini kita klik batasi ke satu tanggapan. Kemudian presentasi, acak urutan pertanyaan, ya. Kemudian di sini ada kuis kan, jadikan ini sebagai kuis, ya. Segera setelah pengiriman rilis nilai, atau ini hilangkan saja. Nanti setelah peninjauan manual, ya, si Bapak Ibu bisa pilih peserta didik itu segera setelah rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman, atau nanti saja setelah peninjauan manual. Responden dapat melihat nilai poinnya apa tidak. Ini hilangkan saja. Klik, klik, klik. Nah, itu. Nah, ini kemudian kita simpan, ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita akan memberikan kunci jawaban. Kunci jawaban di nomor 1 ini adalah 3 angka penting, berarti jawabannya adalah di C. Klik. Nah, oke. Ini poinnya kita berikan, misal karena 2 soal kita berikan poin 5. Itu ya, 5 poin. Oke, kunci jawabannya kunci jawabannya ada di C. Kemudian soal ini kunci jawaban ada juga di C. Ini butuh 5 poin. 5, kemudian klik selesai. Ya. Ini cara membuat pengaturan skor. Di sini sudah ada kuncinya, ya. Dapat 5 poin. Begitu. Karena soalnya 2, begitu. Oke. Ya, jadi tampilan di sini kita cek lagi. Ya, ini dapat 5 poin. Kunci jawabannya adalah yang C, ya. Kemudian yang kedua ini jawabannya juga C sendiri. Iya. Oke, selanjutnya di option nomor 2 kita juga sudah memberikan kunci jawaban, ya. Oke, sudah ada kunci jawabannya semua. Ini juga, ya. Ya. Ini contoh membuat soal menggunakan Google Form. Setelah semuanya dirasa sudah cukup lengkap, maka kita bisa tinggal kirim. Nah, setelah kirim, ya, di sini kita pilih ada gambar email, ya, ada gambar berbentuk seperti ini, nanti muncul tautan. Nah, di sini terlalu panjang, ya, kemudian kita perpendek URL-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari alamat ini kita ringkas lagi, kita copy. Di sini kita akan memakai aplikasi pihak ketiga, yaitu menggunakan gg.gg.
gg.gg. Oke. Oke, ini masuk ke gg.gg. Klik. Oke, alamat yang tadi kita pastekan di sini. Paste. Nah, kemudian kita dapatkan link tautan yang lebih ringkas. Ini adalah link tautannya. Copy, ya. Kemudian kita uji cobakan. Paste. Oke. Nah, ini adalah tampilan apa namanya soal ujian yang kita buat secara online. Pilih kelas, misal 10 IPA 1, nama peserta misal Agus, kemudian tokennya ABCD 007. Berikutnya, ya, ini halaman tampilan untuk soal. Misal dia jawab seperti ini, ya. Terus 2, misal saja ini dia anak siswa, nanti tinggal kirim saja. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu semua bisa melihat respon. Nah, di sini sudah ada satu yang merespon. Ya, ini hasil responnya. Ya, kita tunggu satu tanggapan tadi. Tadi kita, nah di sini, ya, ada satu tanggapan. Nah, untuk mengetahui siapa yang masuk, silakan klik ada di sini, tanda positif, ya, kotak berwarna hijau, kemudian buat. Nah, ini, ya, tampilan laporan daripada Google Form. Di sini ada tulisan nama peserta Agus, ya, kemudian tokennya, kemudian nilainya, mendapat nilai 5. Nah, begitu. Ini contoh saja bagaimana cara kita membuat soal berbasis online. Ya, selamat pada Bapak Ibu semua untuk dapat mempraktekkan pembuatan soal secara online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.